nyata begitu ya, apalagi di Jawa Timur. Walaupun basisnya ada di kalangan NU, tapi Partai Demokrat sangat solid sekali begitu. Artinya selama apa? Selama ini apa begitu? Gubernur Khofifah saja bisa menang begitu kan, begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat ini ya, yang namanya politik itu kan tidak mungkin bertahap atau menguasai ini semua. Bisa bisa saja ada kelemahannya di situ begitu ya. Ini kenapa media cebong ngurusin Anies melulu? Inilah itulah, padahal cebong capres ada 3. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu. Yang sudah ambil aja ya, ini orang Wowo yang menang Jokowi, gue senang ya jadi pendampingnya gubernur. Ini banyak sekali dari pro dan kontra begitu. Ada yang mengatakan bahwa Bu Susi, ada yang mengatakan yang lain untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi saya kira bahwa namanya demokrasi kita kan, politik kita kan dinamis begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Mahfud MD lebih layak jadi cawapres Anies Baswedan dibandingkan Yeni Wahid. Benarkah seperti itu begitu ya? Pegiat media sosial Lukman Simanjuntak menilai Menko Polhukam Mahfud MD lebih layak menjadi calon wakil presiden capres Anies Baswedan dibandingkan dengan putri presiden keempat Abdurrahman Wahid ya, atau Mbak Yeni. Tetapi Mbak Yeni itu kan bisa mengakomodir Gus Durian, tokoh NU dan sebagainya begitu kan. Pak Mahfud juga sama, sekarang sudah mulai ya turun ke bawah ke lapangan sana sini begitu ya. Tetapi karena memang di satu sisi tidak punya partai, agak sulit di situ begitu. Bahkan pasalnya Yeni Wahid mempunyai sejumlah kekurangan untuk menjadi cawapres Anies Baswedan, yaitu gagal mengambil alih PKB dan membesarkan partai bentukannya ya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru PKBIB ya. Selain itu, Yeni Wahid terlihat anti Partai Keadilan Sejahtera ya, PKS ya, karena ia pernah hanya mengizinkan kader dari PKBIB pindah keluar parpol selain PKB dan PKS, dan kemudian rekam jejaknya mendukung Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Yeni kurang menjual sebagai cawapres Anies. Yang bersangkutan gagal ambil alih PKB dari Caimin, gagal besarkan PKBI anti PKS, dan rekam jejak dukung Ahok Jokowi, ungkap Lukman ya. Sehingga menurutnya yang cocok mendampingi Anies untuk mendampingi suara Nahdlatul Ulama NU yaitu adalah Mahfud MD. Bisa saja begitu kan. Mengapa NU ini, tokoh-tokoh NU menjadi rebutan? Karena pada hakikatnya punya masa luar biasa di situ ya. Di satu sisi apalagi ya, kalau ingin menang bagi kami Anies Baswedan gampang saja ya, ambil sajalah ya seperti Gus Najih begitu kan, tokoh-tokoh NU yang kemudian modern di situ begitu kalau mau begitu kan. Karena pada hakikatnya ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan begitu ya. Ya Pak Mahfud MD sah-sah aja begitu, tapi kan ada yang mengatakan bahwa Mahfud MD bukan bagian dari pengurus NU dan sebagainya begitu ya. Mahfud MD lebih layak kalau diambil suara NU Jatim, meski kadang statementnya yang menyengsarakan, atau bisa juga Gus Najih, ucap dikutip dari Wisnusworti. Sementara itu, Yeni Wahid sempat menjawab kabar kemunculan nama menjadi calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan pada pemilu di 2024 mendatang. Ia pun mempertanyakan apakah memang Anies sudah pasti bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden ya. Artinya apa? Kalau secara keras Mbak Yeni itu menolak terkait dengan adanya cawapres dari Anies Baswedan. Mungkin di satu sisi karena anti PKS dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, penolakan itu di bawah alam sadar kita itu secara spontan, saya tidak mau deh kan, begitu logikanya begitu. Ya, mending cari yang lain begitu, karena begitu banyak tokoh-tokoh NU yang kemudian bisa dipasangkan dengan Anies Baswedan begitu. Bahkan dia mengatakan ini sementara itu Yeni sempat menjawab kabar kemunculannya bahwa tidak bisa, apakah Anies sudah pasti bisa mencalonkan sebagai calon presiden. Memangnya Mas Anies Baswedan sudah pasti bisa nyalon ya? Belum tentu juga ya. Memangnya Pak Prabowo sudah pasti bisa nyalon? Belum tentu juga. Ini semua masih jauh. Belandanya masih jauh ya. Santai dulu, ngopi-ngopi wae, ujar Anies Mbak Yeni begitu ya. Ia pun menganalogikan ya politik seperti jualan barang ya, satu barang akan sulit terjual jika tidak ada perusahaan yang mau menjual barang tersebut. Bahkan kalau politik itu tidak bisa hanya kita yang menentukannya, karena di Indonesia itu kan jualan barang. Barangnya ada, perusahaannya nggak ada, susah mau jualan, tapi
ya, ada juga PT-nya ya. Barang dianggap nggak layak jual, akhirnya harus cari barang di luar itu. Artinya apa? Artinya Mbak Yeni kan tidak punya parpol di situ begitu kan. Walaupun parpolnya sudah ada yang ingin mengusungnya, tapi kalau sebagian besar ya tempatnya ya, koalisinya kalau tidak mau ya tidak mungkin juga akan terjadi itu begitu ya. Tetapi Pak AHY itu menjadi alternatif kalau menurut saya pribadi sebagai wakil presiden dari Anies Baswedan. Kalau tidak ada lagi mungkin ya Pak AHY di situ begitu ya untuk menjadi dorongan terus begitu. Tetapi saya kira bahwa Pak Mahfud kan sudah jelas-jelas tidak mau mendukung Anies Baswedan dan sebagainya begitu ya. Karena mungkin di satu sisi ya Pak Mahfud kan menjadi koalisi pemerintah, tidak mungkin mendukung Anies Baswedan ya dengan pernyataan yang masih menjabat. Terus kemudian ya apakah ini tidak menjadi spekulasi di kementerian itu, bahkan di koalisi pemerintah sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.